Yup yup yup. Bam bam bam. Kembali lagi bersama kami Di channel Barakata. Yoi, kembali lagi di Barakatalk episode kelima, Pak. episode kelima. Setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol bareng Brother Venger Avenger, sama jadi, Rian apa? Riana Riana lah. Mirjani ya. Gitu. Kita mau ngasih info dulu nih buat teman-teman yang siapa tahu infonya juga belum basi ya. Ada info-info seputar transfer market di dunia Eropa ya. Dunia Eropa dunia, Pak. KB Amerika ke dunia. Oh, ada juga. Dan pokoknya ini ada 4 bursa transfer yang lagi hangat. Yang lagi tergokil, Pak. Yang lagi hangat di bulan kemarin ya, Pak ya. Ini menurut versi Barakatalk ya, Pak. Barakatalk. Ada transfernya si Lewandowski, Pak. Dari Munchen ke Barcelona. Langsung ada Sadio Mane, Pak. Itu langsung diganti ya? Dia Sadio Mane ke Munchen. Ada lagi satu lagi si Mane ke Munchen, si Nunes, Pak. Darwin Nunes dari Benfica ke Liverpool. Dan si Nunes ini kita mengingatkan sama si seperti Andy Carroll. Betul, Pak. Mudah-mudahan nggak seperti itulah ya. Minimal kayak Benteke lah. Yoi. Ada juga dari Borussia Dortmund yang melepas striker haus golnya ke Manchester City, Pak. Ya, Erling Haaland, karena itu wajar, Pak, karena si Haaland ini kan bapaknya juga pemain City dulu. Ya, pertama itu, kedua duit, Pak. Oh iya betul, itu sangat realistis kan sekali. Pasti gajinya leutik. Iya benar. UMR Dortmund sama. Ini UMR City-nya. UMR City, Garde. Yang ketiga ada trio, Pak, yang masuk ke Juve, ada Pogba, Angel Di Maria, dan Leison Bremer itu masuk. Yang keluar ada kemarin si De Ligt ya, Pak, backnya, dan juga Dybala. KS Roma. Dan udahlah makin seru lah, Pak, Liga besok. Dan ada juga transfer yang masuk ke Barakatak, Pak. Apa, Pak? Itu, Pak. Yang mana? Yang Cecep itu, Pak. Oh iya, Cecep. Striker haus Mijon. Nah, kita bareng siapa nih, Pak nih? Ada 2 orang. Saya bantu kenalin lah ya, karena mereka sebenarnya udah terkenal apalagi ini. Harusnya benar. Harusnya teman-teman yang nonton juga selaku fan football ya, member-member fan football di Cimahi, di Bandung. Kalian mesti tahu lah yang di sini siapa. Ini ada Iki Gondrong. Nah, Iki Gondrong. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki Gondrong ini adalah salah satu ikon di KSBR, Pak. Dan juga nggak KSBR doang, dia ikon semua fan football, Pak. Iya. Ini saya lihat di IG-nya itu benar-benar ini, Pak. Betul. Mirip, Pak. Mirip. Siapa? Kalian mungkin tahu ya, Pak. Yaris mirip. Riyadi. Salah, Supardi Nasir. Supardi Nasir, Pak. Tidak ada rambut. Ya, ini dikenal sebagai apa ya? Pokoknya fan footballers paling aktif lah, selain mungkin ada keunikan ya bahwa dia ini Gondrong Ariono dong. Iya, pasti gitu. mirip ya itulah. Di IG-nya pun udah dibakar-bakarnya. Dibakarnya seperti itu. Dan yang sebelah saya ini ada Wahyu dari mewakili dari, dia juga ngelola tim juga, Pak. Ada Sundawa FC. Pengen nanya sesuatu tentang KSBR nih. KSBR dulu ya gitu, ke Wahyu dulu lah gitu. Kita pengen tahu gimana sih, mungkin teman-teman juga pengen tahu ya gimana terbentuknya sebuah KSBR itu. KSBR itu adalah komunitas sepak bola Bandung Raya sebenarnya ya. Bandung Raya dan zona Cimahi gitu. Ini ada beberapa zonanya gitu. Nah, kira-kira awal mulanya gimana sih ya? KSBR Cimahi ini terbentuk aja, gitu. Mungkin Wahyu. Awal mulanya ya saya mendapat undangan main bola dari salah satu klub yaitu Rockstar. Rockstar mengadakan acara anniversary di Inspire Arena Lembang. Nah, di situ dari Rockstar ada Kang Denny kan. Ya, saya ngobrol-ngobrol sama si Kang Denny. Ya, akhirnya saya dimasukin ke KSBR zona pusat. Oh iya. Semuanya. Bandung ya? Ya, itu semuanya pusat. Ya, dari zona pusat saya ngobrol-ngobrol sama ketuanya langsung sama Pak Heri Herianto. Ya, betul. Terus sama Pak Heri ya ngobrol-ngobrol biasa lah gitu ya, kesana kemari, terus nanyain rumah di mana gitu ya. Iya. Saya bilang Cimahi. Akhirnya. Terus Pak Heri ini kebetulan mau bikin SBR zona Cimahi. Cimahi. Kan yang di
zona yang lain udah ada. Saya tawarin mau nggak gitu kalau misalkan Wahyu jadi Korwil, koordinator wilayah ya, zona Cimahi. Nanti bikin aja grupnya, ambil aja para ketua dari tim-tim yang Wahyu kenal dulu dan bikin grup nanti saya kasih logonya kata Pak Heri itu ya saya sanggup aja pertama gitu. Terus saya bikin grup KSBR KSBR zona Cimahi. Itu tahun berapa sih ya? Terbentuknya berarti itu tahun 2020 tanggal 17 bulan 12. Hafal ya Pak, berarti betul. berarti benar Korwil berarti. Korwil betul. Namun terdiri RB Leipzig apa? Wah apa berarti? Karena KSBR ini memang kata Wahyu betul ya. Yang saya lihat ada beberapa zona Pak. Saya bisa sebutin nih kayak zona Bandung Pusat ya, Cikalong Wetan, Solokan Jeruk, Majalaya, Ciparai, Kertasari, zona Selatan, Pacet, Derajat, Ciwidey, Bogor, Sukabumi dan Garut. Banyak gitu. Gokil itu. Makanya sekarang udah benar-benar si KSBR ini menjadi wadah lah mungkinnya buat si klub-klub fun football yang ada di daerah masing-masing. Amin, mudah-mudahan seperti itu Pak gitu. Karena ini rencana besar kita Pak, ngundang KSBR ke sini kan ya, supaya kita bisa tahu lah cerita tentang apapun tentang KSBR. Supaya kita juga kenal nih siapa yang menjadi panutan mungkin bisa juga dari buat si teman-teman fanball yang lainnya juga gitu. Kira-kira kegiatan kan ini banyak ya tadi dari zona mana aja, itu memang tiap bulan atau tiap minggunya ada kegiatan untuk sharing bareng atau misalkan ketemu gitu atau apa sih Pak namanya gathering gitu dari semua pusat gitu Pak. Kalau dari zona Cimahi paling ada paling sebulan sekali ada kegiatan ya. Kalau enggak ngopi bersama gitu. Betul. Ya itu antara manajemen aja gitu paling gitu ya. Paling dari zona Cimahi dan zona lain juga atau belum gitu atau kalau masalah zona lain belum baru di Cimahi doang atau Bandung kalau gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak Heri ketuanya nonton nanti kita bisa undang ke sini. Benar. Nah, itu power of silaturahmi itu kayak gitu, Pak. Siapa tahu kan kita sekarang ngundang Aiki, nanti ngundang Haryono. Iya. Tapi nggak mungkin kayaknya. Kalau di Bali berarti kata jauh. Betul. Ini Aiki mulai kapan sih menggeluti fun football? Dari kapan? Kalau menggeluti fun football mah baru-baru sih, tahun 2018-an lah. 2018. Karena sempat off dulu tahun 2011 off sampai keluar lagi maksudnya turun lagi ke lapangan tahun 2018. Itu karena cedera Kang atau? Enggak, karena fokus ke usaha sih. Atau ku pangabutu. Kalau Haryono mah anti cedera. Iya mah masih. Iya mah cedera aku pangabutu. Kirain saya emang Aiki berhenti dulu karena mundur dulu. Iya, juga ada nanti kan anjing di lagu mah kena tengkas gitu. Itu emang bener dapur kudu prioritas dulu. Pak. Jadi dari tahun berapa tak? 2018. Karena Aiki ini sebelumnya juga katanya sibuk main sinetron juga Pak. Iyalah. Di mana sih ya? Alhamdulillah pertamanya main sinetron tuh di Tukang Ojek Pengkolan tahun 2015-an lah. Sampai 100 episode. Pindah ke preman pensiun. Gokil, makanya suatu kesempatan gitu. Betul, ya. Itu berarti yang syuting itu salah satu faktor Aiki enggak turun ke lapangan lagi itu. Ya, karena sibuk bener. Kenapa saya nggak mau main bola? Pernah seleksi gagal. Yang mainnya biasa aja bisa masuk. Aduh, ini dia. Faktor apa di Indonesia mah nggak jauh dari uang. Iya. Itu udah umum dari zaman dulu sampai sekarang. Iya. Itu yang bahkan jadi masalah. bukan main bola aja. Iya, betul Pak. Jadi malas lah. Iya, tapi Aiki dulu sebelum fun football kayak gitu, Aiki pernah main sebagai pro player kan? Belum dikasih rezekinya kayaknya. Tapi karena seleksi di gagal udah. Tapi SSB Aiki dulu. Citra, Cimahi Putra. Di Citra. Tapi sama Jenny ya kemarin. Jenny juga Citra. Angkatan kayaknya. Berarti Aiki ini emang dulunya kan berarti sebagai pro lah.
karena udah masuk SSB, udah ikut seleksi, cuman karena diseleksi kalah sama uang. Benernya. Kalah sama titipan. Hidupnya kali nu hiji pangabutuh. Iya betul. Nu kadua duit deui sarua. Kan yang itu orang-orang yang itu titipan Pak banyak. Berapa tim Fun Football atau Fun Football sih yang udah di apa ya? Soalnya kan yang orang lihat juga banyak dari si Kang Iki ini beberapa kali tuh bahkan banyak gitu tiap itu tuh. Itu sebagai gestar kah atau gimana itu? Sebenarnya mah yang ngundang nyiapin kopi sama Magnum udah saya datang. Saya datang. Tapak sancang. Kalau ditanya berapa tim, saya juga nggak tahu lah. Cuman kalau dihitung dari jersey yang ngasih mah banyak ya. Banyak pisan, hampir 50 lah. Anjir. Tapi itu juga jigana si Aiki lamun ke undangan mah ke pemajikan nanti mah siapkeunnya baju. Nah baju bola udah ayo mana. Baju bola 50 coba. Kayak inilah kayak nomor 24. Nah, ya itu kenapa? Itu bukan keinginan saya. Ya. Karena saya dari dulu nomor 7 sama nomor 9. Oh. 7 sama nomor 9. Karesepna ya gitu. Pertama nomor 7 dari sekolah. Dari SSB. Kesininya dapat istri tanggal 9. Udahlah. Jadi nomor cantiknya. Pas kesini banyak orang yang bilang mirip Haryono. Yang ngasih jersey nomor 24 semua. Jadi bukan karena keinginan Aiki, tapi karena si teman-teman fan football yang lain ngelihat bahwa Aiki ini mirip Haryono, jadi dikasih nomor 24. Tapi itu juga sebagai bentuk support itu. Iya. Alhamdulillah. Kayak Haryono juga bukan keinginan dia. Oh gitu? Bukan. Keinginan siapa? Jadi ada penjaga Jaya Hartono. Penjaga mes. Oh iya. Saya nomor berapa ya? Oh. Udah kasih nomor 24 kata penjaga mes. Tapi itu jadi nomor legenda Pak. Ya. Di Delta sebenarnya bukan nomor segitu Pak dulu sebelum ke Delta sih. Kalau yang saya tahu gitu. Cuman ternyata begitu juga ya. Di Bali kan 16. Di Bali 16 ya. Iya benar. Langsung kita mau nanyain lagi ke KSBR nih ya. Buat KSBR ada berapa anggota sih yang aktif? Yang sudah terdaftar sekitar 200-an. Aduh banyak orang ini. Yang ada di grup KSBR Zona Cimahi. Iya. Wah. Yang udah masuk maksudnya masuk radar KSBR lah ya. Itu 200 tim. Anjir gila. Percaya Pak ya nak. Saya tidak main-main. Tuh orang ningali kan Cimahi sakieu gitu. Sakieu tapi tim. Timna kayak 200. Dan itu belum diperkuat sama Aiki KB misalnya. Benar. Ribu. Ya, sabulan oge 30 poe Pak. Ya lamun 200 eta dinu sabulan rek kumaha. Jigana mending kana fokus usaha deui ya. Gempor balik aja. Itu buat tim. Kalau buat anggota pengurusnya di grup ada berapa orang yang aktif? Manajemen paling ada 10 orang. 10 orang. Yang ya istilahnya berpikir dan merencanakan semuanya Pak. Menggagas ide. Iya betul. Semuanya. Mereka ini ya kayaknya tiap minggu ya. Tiap minggu ketemu gitu, ngobrol ngerencanain sesuatu ada, gitu. Paling setiap minggu ada pertemuan lah gitu, sambil. Berarti dari KSBR ini kegiatannya pertama pasti main bola lah ya Kang. Ya. Pasti fun match kayak gitu. Terus selain itu ada lagi nggak Kang? Nah, paling ya kumpul gitu ya, sharing-sharing. Tapi kalau misalkan teman-teman yang lain nih misalkan pengen ikut main bareng teman-teman KSBR itu bisa? Atau harus ikut dulu administrasinya atau gimana gitu? Misalkan ada apa gitu? Bisa aja sih, bebas ya. Buat siapapun Pak kayaknya gitu. Asalkan ikut listnya Pak. Iya. Tong tiba-tiba KSBR ngilu datang tiba-tiba. Ya kan pasti harus didata dulu gitu. Iya betul. Karena lo bapak ente ngelis tapi tiba-tiba datang gitu. Nges ngelis tapi gitu. Aya nu gitulah gitu. Nah ini Kang, apa sih arti KSBR buat Aiki? Karena Aiki di Cimahi juga kan ya gitu. Adanya KSBR ini apa sih buat Aiki? Kalau saya mah KSBR, bagusnya KSBR tuh merangkul semua komunitas yang ada di Cimahi. Iya. Karena fungsinya KSBR, satu bikin grup tuh bukan buat kirim stiker yang nggak jelas ya. Ini jujur bisa nih asli. Ya. Salah bapak-bapak segitu. Satu mempermudah cari lawan. Ya betul sekali. Betul. Kita nggak usah share di mana gitu. Cukup di grup. Pasti ada ketuanya kan semua di situ. Itu mempermudah.
keduanya silaturahmi makin kemana-mana gitu. Benar sih. Makin meluas. Dari 200 tim tuh. Ya itu salah satu kemudahannya mungkin ketika kita udah masuk radar KSBR kita bakalan gampang banget nyari teman fanball yang lain buat friendly match kayak gitu. Nah ini ada Kak Wahyu, kemarin ada kegiatan giat ya Pak. Giat. Ini arti dan tujuan si kegiatan si giat itu apa sih ya kemarin tuh? Giat tuh. Kemarin tuh ada sempat pas bulan puasa tuh ada berbagi takjil ya Pak. Itu apa sih artinya gitu? Giat itu suatu kegiatan nu dilaksanakan ke KSBR supaya bermanfaat buat masyarakat gitu. Satu kemarin kita bagi-bagi takjil lain rianya. Karena pengen melihatkan ke orang bahwa komunitas bola itu bukan sekedar di lapangan gitu. Benar. Kita juga bisa bermanfaat buat masyarakat walaupun kecil gitu. Walaupun sedikit gitu tujuannya. Kalau disebut ria mah itu banyak orang-orang nu sirik we. Nah, kadang ria tuh bukan muncul dari kita. Dari jelema anu ningali urang gitu tah. Yang penting niatnya kitanya ya amal aja. Kadang ketika batur geus ngomong ria, orangnya jadi asa ria gitu. Kadang segitu. Berarti giat ini kegiatannya cuma di bulan Ramadan, baru di bulan Ramadan aja berarti ya. Baru di bulan Ramadan karena terbentuk manajemen yang baru sekarang gitu, belum lama lah. Ini saya mau nanyain ke Kang Iki tadi. Iki selain main bola di rumah apa aja sih kegiatan? Main bola dan main sinetron dulu itu sih. Juggling, juggling. Apalagi? Main slot. Tapi emang itu kegiatan Pak. Itu kegiatan. Betul. Di sela waktu kosong. Saya selain main bola, satu emang sekarang lagi merintis usaha kecil-kecilan. Usahanya apa kan? Sekarang dagang nasi kuning. Nasi kuning. Itu usaha pertama saya kuliner lah. Keduanya dagang alat olahraga. Bikin jersey kayak gitulah. Karena buat kerja di pabrik mah saya emang udah enggak. Aiki teh pernah henteu main bola heula lah karena mau fokus usaha. Nah itu usahanya apa Aiki waktu itu? Pertama saya usaha jual beli HP di alun-alun Cimahi. Iya bener. Enggak, saya takutnya jual beli apa gitu tadi. Enggak bener. Mau mungkin jual beli pondon atau mungkin. Bisa sih. Oke, lamun eta rek digagas ngiri kan ya. Karena disikat sama pegawai, diambil semua HP-HP-nya. Counter berarti Aiki itu. Iya, counter. Jatuh lagi, terus bikin counter lagi tapi servis HP. Di sana juga. Alun-alun Cimahi juga. Apa yang servis HP itu turun? Aiki langsung ada tawaran main film. Enggak, selama servis HP juga film tetap aktif. Jadi servis HP barengan berarti ya waktunya tuh. Ya dikerjain sama pegawai. Karena sempat ini sih fokus di main bola sekarang karena kenapa nggak posting film kayak gitu? Iya. Sempet males main film gitu. Kenapa itu? Jadi saya main film sering tapi kontrak belum. Udahlah yang pasti-pasti aja gitu. Kata orang main film tuh enak, duitnya gede. Iya kalau dikontrak. Kalau harian mah sama aja. Benar. Harian mah mendingan bolanya, mendingan bola. Sama aja bayarannya segitu-gitu aja gitu. Cuman di film mah buat naikin nama aja. Iya benar. Tapi alhamdulillah sekarang naiknya di bola aja tetap. Kan orang-orang taunya wah Iki ini artis gitu kan. Dia belum tahu padahal Iki juga pernah nangkup Pak sama kayak kita gitu. Pernah main slot juga. Itu jauh beda lah. Kita ke Wahyu dulu. Wahyu ini kan sambil ngelola tim Sundawa ya. Itu udah lama belum Sundawa? Dari tahun 2013. Sebagai apa sih di sana? Pengurus juga. Sebagai pengurus juga. Pengurus dan kapten juga. Kapten? Ya, bisa dibilang gitu. Subatsa atunya. Subasa, tapi bedanya Subasa tengurus KSBR. KSBC berarti. Tapi apa namanya? Si Sundawa juga aktif ya tiap minggu. Alhamdulillah aktif. Berarti kalau ngebagi waktu, kalau ada jadwal bentrok antara Sundawa sama KSBR gimana tuh buat Wahyu? KSBR jadwal sebulan sekali. Oh iya. Sundawa bisa. Iya. Buat ini udah ada mungkin ide ke depannya nih
yang mau direncanain dari KSBR, teman-teman KSBR? Yang terbaru kira-kira apa tuh? Kalau ide kesana mah paling sekarang mah lagi ngegarap jersey inventaris. Untuk buat siapapun yang bisa main ya. Buat teman-teman yang ikut main ke KSBR kan kadang-kadang gak punya jersinya nih, jadi minder gitu. Kalau ada inventaris mah udah. Gitu. Buat sekarang itu dulu sih. Itu di rencana berapa piece tuh jersey? Adalah 24 mah. Wah, 24. 30 ya, 30. Kalau main karakternya emang gitu nggak? Maksudnya Iki keras nggak ke orang gitu? Maksudnya di tengkas lah naon lah gitu. Atau pernah nggak ada lawan misalkan protes ke Iki gitu? Ulah kasar teh atau kumaha? Aya teh eta nu kitu. Aduh, mun ditanya gitu sok hayang serius. Kalau dibilang keras atau enggak mah itu penilaian orang. Penilaian orang lain. Karena saya nggak mungkin langsung nonyok jelema mun alasan. Iya, betul. Gitu. Setiap pemain bola yang tahu main bola kayak gimana, pasti kalau kita kena sikut atau kena sliding atau apalah, pasti dia juga balas. Tapi momennya pas ada bola. Iya benar. Kalau pemain bola pasti ngerti gitu, bukan disikat langsung bawel, bukan. Pemain bola nggak ada yang bawel. Benar. Karena yang memancing keributan tuh bawel. Betul. Bukan kontak fisik. Kontak fisik udah biasa. Iya. Kalau udah bawel udah. Pasti kepancing emosi. Mancing emosi yang provokasi, itu. Provokasinya dari situ. Nggak usah ceritain lah. Pernah ya Pak gitu. Gimana? Tapi gini, saya kalau diundang keluar kota, kalau nggak keras kurang rame. Iyalah. Tapi kan saya bingung kalau lawannya baik, masa harus keras? Sebenarnya nilai plusnya di situ. Jadi terame kan. Terus saya bingung kalau diundang sama orang lain kayak gitu, kayak diundang sama klub lain tuh. Tapi ada yang sempat protes nggak kayak misalkan gimana gitu? Misalkan. Banyak ya. Banyak ya. Karena buat saya mah biasa gitu main bola kayak gitu. Iyalah. Cuman ada aja yang bilang, kok mainnya kasar Kang? Tong kasar teuing. Tuh dulu mah ngomong, wani mah bales we. Karena di sepak bola tuh waninya ayu, teu wani geus gitu. Ulah loba ngomong gitu. Betul. Ya itu yang pernah kita alamin ya Pak. Mendingan keras kalian tapi diem ya. Daripada yang walaupun tidak keras tapi bawel gitu. Nah, itu ada. Adalah pokoknya. Gitu. Dari kapan sih Aiki ini dimirip-miripin sampai di sosmed tuh? Pertama kali Aiki di sosmed kayak kan ada beberapa postingan yang ini Haryono, ini Aiki. Nah itu pertama kali kapan nak? Itu tahun 2000, baru-baru dah 2020-an. Itu langsung dapat respon gak dari Mas Harnya sendiri? Kalau saya lihat Mas Harma anti sosmed. Iya benar. Posting aja paling 6 bulan sekali, setahun sekali. Itu posting kan terakhir gini pas mundur gini. Mundur dulunya. Itu dengan posting mundur. Pemajikan yang budak naungkul Pak. Seperlunya. Wah benar, keren lah gitu. Iya. Udah lumayan panjang ya kita ngobrol nih sama Kang Wahyu dan juga Aiki. Ini ada beberapa pertanyaan lagi buat KSBR sih. Tapi karena space kita nggak cukup. Ya, Wahyu mau ini dulu dribbling dulu katanya. Briefing dulu. Mau dribbling bola Pak. Briefing. Banyak ya karena geus mulai briefing nang geus beres acara. Ini memang ada beberapa pertanyaan yang belum saya tanyain ke KSBR. Ya. Ini ada Korwilnya Pak. Korwil yang satunya lagi dari KSBR. Kenalan dulu Pak, namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Papa J. Papa Korwil baru dari KSBR Zona Cimahi. Ya, dan Mama J-nya juga benaranya Pak. Betul. Iya, ini saya pengen nanyain banyak sih tentang KSBR. Tadi udah ke Wahyu tentang awal mulanya gitu ya. Ini Pak, KSBR sempat ngadain kompetisi nih yang diikutin sama puluhan tim kemarin tuh. Dan sempat sedikit menuai kontroversi Pak. Karena ada trouble, pengelolaannya kabarnya sempat mengecewakan beberapa tim gitu. Terus dan rulesnya yang terkesan kurang prepare gitu Pak. Tapi setelah pengurusan di refresh ini termasuk si Papa J ini, nah kira-kira kita mau nanya ini Pak, setelah ini pasca kejadian inilah katakanlah kejadian gitu. Yang kemarin apakah ada rencana lagi nggak Pak ke depannya dengan membuat kompetisi lagi
Entah itu yang mungkin lebih Cimahi banget atau mungkin kita nyontoh ke BPL sekalian Pak gitu ya. Siap. Bandung Premier League misal ini gitu. Ada nggak Pak apa tujuan ke sana gitu? Oke, kalau penjelasan saya untuk yang turnamen kemarin kayaknya bukan ranah saya. Betul. Ya, jadi anggaplah free memory lah, lewat aja. Dan untuk giat kedepannya KSBR, ada kemungkinan kita pasti mengadakan turnamen-turnamen untuk KSBR zona Cimahi. Ini yang kita tunggu Pak. Pasti. Cuman memang kita melihat momennya, momen yang pasnya kapan kira-kira nih. Karena terus terang aja kita ini KSBR Cimahi untuk yang formasi baru lah, manajemen baru ini harus kita menyesuaikan dulu ya Pak. Baru beberapa bulan, jadi saya tidak terlalu muluk-muluk dulu. Jadi kita coba dari nol dulu lagi. Kadang seolah-olah ini seperti nol lagi. Benar. Jadi kita ngeklik nol lagi, kita mulai dari nol lagi dengan formasi yang baru lagi. Betul. Walaupun ada sebagian di formasi ini yang orang-orangnya memang orang-orang lama juga, yang notabene sudah mengetahui lah seluk-beluk KSBR zona Cimahi. Karena saya perlu orang-orang seperti itu juga, karena yang mengetahui awal muasalnya KSBR zona Cimahi dibentuk dan juga nanti ke depannya bisa mensinkronkan lah dengan tim-tim yang sudah ada. Jadi tinggal meneruskan ya Pak gitu. Betul, kayak orang-orang kayak tadi Awahyu kayak gitu betul. Ya, yang udah lama gitu. Ya itu Pak, kita ngarapin itu sih setiap ngobrol di konten gini kita pengen ada apa ya, harapan tim-tim yang lain kayak kemarin Ayutex gini ya Pak ya, Ayutex terus mungkin kemarin Brother Venture juga pengen lah mungkin ada kompetisi lah atau kecil-kecilan kayak kemarin, cuman di refresh lagi jadi lebih menarik dan ya kita mungkin sebagai media bisa bantu juga. Bisa bantu promosinya mungkin ya. Jadi gini Kang, yang tadinya saya bilang kenapa kita bertahap, karena mungkin ada sebagian tim-tim yang dulu juga masih trauma. Jadi perlu nge-refresh dulu diri tim-tim masing-masing. Jadi bukan kitanya nggak mau bikin turnamen, tapi takutnya mereka masih trauma. Takutnya mereka masih. Jadi sekarang ini kita lagi menjajaki supaya mereka nggak trauma, caranya seperti apa. Kita mengolah KSBR yang baru ini dengan sesuatu yang baru lah. Benar. Sehingga nanti dia dengan sendirinya tertarik, masuk kembali, terus mau gabung lagi. Setelah hafal rulesnya mungkin Pap ya gitu, hafal ternyata KSBR yang sekarang ini lebih begini, akhirnya mereka menjadi mau gitu ya. Begitu. Papa aja ini ngelola tim juga Pak. Old Young, Awahyu, Sundawa. Pap J ini Old Young FC kalau nggak salah. Old Young ya Pak. Betul. Itu tua keladi atau gimana Pak? Jadi Old Young ini saya bentuk tuh sebenarnya baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Itu juga di latar belakangi karena hobi sebenarnya. Jadi bukan tim yang kalau orang bilang tim buat turnamen, buat kompetisi enggak. Jadi fun football aja sama. Jadi saya membuka diri buat siapa aja yang pengen main di Old Young. Tidak menutup mereka juga punya tim sendiri terus pengen main. Kalau memang lagi nggak ada gia, tidak bentrok, mah enggak. Saya sepak bola memang dari kecil sih ya. Dari zamannya dulu Indomie Cup, Ayam Cup. Dulu kan ada zaman saya kecil itu Domba Cup udah nggak aneh lah. Dulu mah ada Indomie Cup. Ayah Super Mie Cup. Itu Indominya dapatnya 1 dus, 2 dus. Zaman saya SD itu ada kayak gitu. Sampai saya SMP kan SMP 1 juga. Dulu masih ada namanya Ayam Cup, Domba Cup. Iya, masih ada. Nah, itu masih ngalamin kayak gitu. Cuman fokus saya di bola itu tahun 2000 ya 2000-an lah, 1999 lah. Saya punya dulu ya ini yang topi saya pakai Legend 99. Itu dari muasalnya dari kampus sebenarnya, tim kampus Unjani. Jadi dulunya Unjani sebenarnya, Unjani FC, ex Unjani FC. Terus berubah jadi Aiki Project, berubah lagi jadi Legend 99. Ini pasca reformasi. Berarti ya. 98 99 kan. Ini kenal Aiki tahun berapa? Mau tidak mau harus kenal sama beliau karena di dunia sepak bola di Cimahi beliau ini saya tidak menutup ya, karena beliau ini ikonnya di Cimahi. Iya betul. Jadi siapa yang nggak tahu Iki Gondrong. Kita ini ya sekarang lagi disupport juga sama Tembu Coffee, dan ini tempatnya yang kita pakai ini untuk
ngetek video ini ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman, nanti juga untuk teman-teman KSBR ya, yang mau yang mau tag meet, yang mau apapun boleh di sini Pak. Karena Tumpu Kopi ini selain tempat ngopi, mereka ini ngasih space buat komunitas apapun gitu. Itu untuk mungkin ada kegiatan di sini. Kegiatan apa, gitu. Ada obrolan apa, silakan aja di sini Pak gitu. Via mantap. Gitu. Jadi jangan lupa teman-teman juga yang mau ke Tumpu Kopi datang aja ke mana Pak? Ke Jalan Cisangkan nomor 4 Rudet ya kumarek lancar ya. Nomor 48. Jangan lupa kesini teman-teman dari KSBR juga ya Pak. Tempatnya mantap. Bisa diajak Pak, langsung bisa lihat. Untuk sekali datang ke sini tuh pertama kali lihat suasananya enak. Terus terang aja enak aslinya. Iya, di sini untuk juga ada halaman belakangnya Tumpu Kopi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sekalian latihan passing sambil ngopi bisa di sini, bisa lah. Tempatnya enak untuk nongkrong. Ya, gitu. Nanti kita tinggal sediain gawangnya. Kira-kira KSBR ada ini enggak Pak? Kayak mulai ada obrolan tentang sponsorship, endorse apapun itu yang mungkin ada orang-orang yang mau support dalam bentuk apapun Pak, ada nggak? Kayak misalkan bola atau apalah perlengkapan atau uang juga misalkan, ada nggak? Alhamdulillah setelah kemarin melakukan kegiatan yang berbagi takjil, tadinya sempat pesimis juga karena sebelum saya gitu, saya tanya memang belum pernah ada kegiatan seperti ini. Jadi tadinya blunder coba-coba aja lah. Tapi bismillah, niat baik mah pasti selalu hasilnya baik. Saya selalu berpikir. Jadi waktu saya rencana berbagi takjil, saya coba list, saya coba share ke grup, meminta bantuan ke rekan-rekan yang ada di grup KSBR Cimahi. Alhamdulillah responnya positif. Bagus, dan ada sebagian yang dia mau ya dia yang buat punya produk lah yang ikut di KSBR Cimahi, dia membantu. Ya ada yang membantu materi, ada juga yang membantu produknya dia. Ya seperti bola kayak gitu. Ada yang kasih ke nasi kuning udah masuk Pak. Nasi kuning kebetulan ada sebagian dari tim-tim yang sudah memang endorse ke dia lah. Siapa tahu kan yang buka puasa tuh mau nasi goreng Aiki kan. Alhamdulillah terkenal. Kebanyakan yang pesen nasi kuning bukan pesen nasi kuning. Apa? Ya, kayak gini. Pengen ngundang Aiki ya susah. Beli nasi kuningnya. Otomatis aing teh datang nasi kuningnya. Mau tidak mau datang ke lapang. Sadiakeun sepatuna, jadi main. Berarti emang paksa. Teman-teman fan football juga udah pintar Pak berarti. Betul, caranya. Lagi ya. Beli heula nasi kuning. Nah, kira-kira untuk KSBR nih ada support nggak ada rencana untuk bukan meminta Pak, apa ini sih? Apa dari KSBR atau meminta sih kesannya inilah pengajuan lah. Usul. Pengajuan ke mungkin pemerintahan di Kota Cimahi biar si komunitas bola ini disupport lebih disupport lagi lah gitu. Tapi sebelum Pak jawab, ada satu lagi katanya yang datang sih Pak, siapa sih? Ya, wakil dari KSBR Zona Cimahi, Kang Hendra. Kebetulan beliau juga ketua dari Perkasa FC. Lihat tuh kan Kang Hendra. Nah ini tadi yang kita tanyain gitu, apakah ada apa sih namanya, boleh sama Pak juga sama siapa? Hendra. Kira-kira ada kesana nggak? Dari KSBR insya Allah sih Pak ya udah ada rencana buat ke PSKC dulu sih saya sih. Kebetulan kayak gitu karena berangkat sama beberapa pelatih PSKC, insya Allah ke sana dulu ya. Kita bersilaturahmi lah dulu ya. Satu by step lah biar kalau pemerintah lumayan jauh lah. Langan ada lah ya lah gitu. Dan kemarin pas di tahun lalu juga itu sebenarnya buat melancarin kita ada ini PSBR gitu lah. Jadi buat misi mungkin KSBR yang baru, misi kedepannya apa? Misi yang terdekat dulu lah gitu. Yang mau digagas gitu. Yang pertama sih silaturahmi dulu lah. Utama bisa datang silaturahmi. Terus jersey udah dibahas tadi ya. Yang kedua giat diperlancar biasanya gitu kan. Per bulan insya Allah tetap poe gitu tuh ya. Pelari kayak membernya udah butuh coba.
Ya per bulan lah insya Allah. Launching di mana Pak? Oh iya, belum dipikirkan untuk masalah di sini, Pak. Mungkin bisa kerjasama bareng Tumpu. Nanti kita juga bisa lah jadi host di acara launchingnya. Oh, jadi kan maaf lah. Yang saya lihat makin banyak anak-anak usia dini yang justru main bola itu sekarang itu jadi tren. Jadi banyak sekali. Cuma yang jadi masalah wadahnya itu nggak ada gitu di Cimahi itu. Dan kalau boleh jujur menurut saya nggak ada perhatian lah dari yang saya lihat ya, yang saya rasakan dari pemerintah sendiri, pemerintah kota Cimahi untuk olahraga khususnya bola lah. Ya, bagaimana mau ada perhatian ke kita sementara fasilitas yang ada aja nggak diperhatiin. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu lah. Saya pengen fasilitas yang ada dulu dibenahi. Siapa tahu ke kitanya nanti ngefek gitu. Tolong lapang Sangkuriang Ya, tolong pentingnya di Cimahi lah. Untuk sepak bola, bukan untuk gathering anak Pak. Ya. Mudah-mudahan didengar lah sama tinggi-tinggi Cimahi untuk lebih memperhatikan. Tinggi aja Cimahi. Ya satu lagi untuk tim-tim bola khususnya yang ada di zona Cimahi, nggak usah ragu, nggak usah takut untuk gabung masuk di KSBR zona Cimahi. Kita welcome buat siapa aja, nggak tua nggak muda, kita welcome. Yang penting ngesang, ngopi, selfie, ngobrol, mabol nama mulu. Buat hashtag itu saya udah punya nih. Apa buat hashtag ya? Oh, dari unboxing. Ada tas. Lumayan ada tas. Tulisannya With Soccer Be Family. Ini salah satu aspek yang dari KSBR pusat dan juga ada Hijikan Duduluran. Oke. Thank you, barakatuh. Moga makin sukses, makin eksis. Karena iya fotonya Haryono Makin sukses, makin eksis dan bisa membantu khususnya ya komunitas bola lah. Amin. Konten-kontennya. Kalau kalian pengen punya tote bag kayak gini bisa dipesan langsung ke Barakat. Lumayan buat buat bola, sepatu bola bisa. Lumayan. Jangan lupa teman-teman yang udah nonton video ini bunyikan loncengnya, jangan lupa subscribe dan juga like, komen. Mau komen Aiki foto, nah kan bisa di YouTube ya Pak. Jadi langsung aja nanti ketemuan atau beli nasi kuningnya gratis foto. Nasi kuning apa tadi Pak? Warning si Gondrong. Itu di mana Aiki? Di Lapang Arahanut Cimahi. Tepat di Lapang Arahanut. Tempatnya di Lapang Arahanut Cimahi. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Bapak J. Siap, sama-sama. Hatur nuhun, barakatuh. Juga udah datang di sini. Dan pada Iki juga atur nuhun. Iki juga turun lah, sehat selalu semuanya dan Wahyu dari Sunda Wahyu. Nanti kita siapa tahu nanti bisa cek sini main. Kita sudahi episode kali ini, ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.